Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 di PPSDM Kantor Regional Yogyakarta tahun 2021, kelompok Insinyur Juanda Kartawijaya. Insinyur Juanda Kartawijaya adalah salah satu pahlawan Indonesia. Insinyur Juanda Kartawijaya lahir di Tasikmalaya 14 Januari 1911. Beliau adalah alumni THS Bandung tahun 1933. Beliau terakhir menjabat sebagai Perdana Menteri tahun 1957 sampai 1959 dan meninggal dunia di Jakarta 7 November 1963. Sumbangsi beliau pada negara salah satunya konseptor Deklarasi Juanda tahun 1957, yaitu menyatukan negara kepulauan dengan menyatukan laut-lautnya. Nilai-nilai keteladanan yang bisa kita petik dari seorang Insinyur Juanda Kartawijaya adalah 1. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, karena beliau adalah seorang teknokrat, bukan berasal dari partai politik. 2. Konsisten terhadap tujuan atau cita-cita luhur mengenai kemerdekaan negara dengan menolak bantuan luar negeri, khususnya Amerika. 3. Mengabdikan hidupnya dengan kerja keras demi kemajuan bangsa dan negara. Peserta studi lapangan kelompok Insinyur Juanda Kartawijaya terdiri dari 1. Herwanto Untung SIPEM, Kasubag di bagian organisasi Seda Kabupaten Brebes sebagai ketua. 2. Eni Retno Purnamaningsih Eskep MM, Kasubag TU Puskesmas Sempor 1, Kabupaten Kebumen sebagai sekretaris. 3. Rahmat Hidayat Sofyan SIP, Subkoordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY sebagai bendahara. 4. Cahyo Febrianto Taderi SHMH, Subkoordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu DIY sebagai anggota. 5. Retno Sari Palopi P SOS, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman sebagai anggota. 6. Justina Pivantiwi SIP, Kasubag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Sleman sebagai anggota. 7. Pailan SIP, Kepala Jawatan Pelayanan Umum Kapanewon Giri Supo Kabupaten Gunung Kidul sebagai anggota. 8. Mutakin SE, Kasubag pada bagian Kesra Seda Kabupaten Cilacap sebagai anggota. 9. Muhammad Ali Mazhuri STP MSc MSI, Kasih Lahan dan Irigasi DPKP Kabupaten Brebes sebagai anggota. 10. Ambar Sabta Kurniawati SE MSI, Kasubit pada BPK PAAD Kabupaten Temanggung sebagai anggota. Inilah kota Cirebon sebagai pusat pemerintahan. Dengan visi sehati kita wujudkan kota Cirebon sebagai kota kreatif berbasis budaya dan sejarah. Sehati adalah sehat, hijau, agamis, tentram, dan inovatif. Kota Cirebon terus melakukan inovasi untuk melayani masyarakat, terus berinovasi cari terobosan-terobosan tanpa meninggalkan kearifan lokal. Salah satunya adalah meraih penghargaan sebagai kota sangat inovatif dari Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah, studi lapangan dibuka oleh Kepala PPSDM Kantor Regional Yogyakarta, Bapak Insinyur R. Agus Irawan MP. Sambutan dari Wali Kota Cirebon diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Bapak Agus Radiana MSI. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Cirebon merupakan lokus studi lapangan kami. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Cirebon beserta jajarannya memberikan informasi-informasi tentang manajemen dan kepemimpinan serta inovasi-inovasi yang lain yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Cirebon. Prestasi yang pernah diraih oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Cirebon salah satunya telah mendapat penghargaan setingkat madya karena Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Cirebon mempunyai beberapa inovasi dalam pelayanan publik, yaitu 1. Kontes curhat Cirebon, konseling tentang segala hal, media curhat offline online. 2. Kula Eksis,
kelompok peduli ekonomi disabilitas. 3. Wadul Bae, warga peduli bocah karo emboke. 4. Dipandu Sobat, digital pemantauan dan pengaduan masalah sosial secara akurat. Kontes Curhat Cirebon merupakan media curhat offline dan online, meliputi konseling keagamaan, kesehatan, psikologi, hukum, dan masalah sosial. Melalui kontes curhat ini, masyarakat Kota Cirebon dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya dapat berkonsultasi dengan didampingi konselor yang kompeten di bidangnya. 2,1 titik. 1 titik jangan pakai koma. Setelah sungguh menarik, jadikan diri selalu berguna. Demikian tadi studi lapangan kelompok Insinyur Juanda Kartawijaya dengan lokus di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon. Banyak inovasi yang telah dibuat oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon. Di antaranya KCC, Kontes Curhat Cirebon, Kula Eksis, Kelompok Peduli Ekonomi Disabilitas, Wadul Bae, Warga Peduli Bocah Karemboke, Dipandu Sobat, digital pemantauan dan pengaduan sosial secara akurat. Inovasi tersebut tentunya sangat mendukung dengan visi Kota Cirebon, sehati kita wujudkan Kota Cirebon sebagai kota kreatif berbasis budaya dan sejarah. Untuk mewujudkan inovasi tersebut, tentulah peran stakeholder sangat penting untuk membangun komunikasi antar lintas OPD dan dalam upaya peningkatan kompetensi ASN-nya, khususnya support kepala dinas sangat mendukung untuk tercapainya tujuan. KCC atau Kontes Curhat Cirebon di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon bisa berjalan dengan lancar karena menggandeng tenaga profesional yang berjumlah 49 orang untuk menjadi konselor yang mencakup bidang kesehatan, hukum, psikologi, agama, dan masalah sosial sebagai media pelayanan offline-nya, serta dengan aplikasi KCC-nya sebagai media online. Adanya inovasi yang telah dikembangkan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon tentunya sangatlah membuka wacana bagi kami sebagai peserta PKP 2 sebagai bahan guna penyusunan aksi perubahan di masing-masing OPD kami. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, membimbing, dan membantu kami sehingga tersusunlah laporan kelompok dan video ini. Kami juga sampaikan permohonan maaf atas kekurangan dalam video ini. Tetap semangat dan terus berubah menuju Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.